Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan gimana sih caranya kita meremote, yaitu ada dua cara sih sebenarnya. Jadi ada dua cara kita misalnya mau meremote untuk meremote server kita dari Windows, yaitu servisnya ada dua, yaitu SSH dan Telnet. Biasanya kalau SSH ini portnya ini defaultnya 22. Kalau Telnet itu kalau nggak salah 23. Kayaknya sih begitu. Nah, sekarang gimana caranya kita akan meremote si server ini dari Windows. Nah, pertama kita nyalakan dulu Ubuntu-nya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa biar aman, kita klik ini dulu aja. Oh, bukan ini. Tapi klik yang ini, kita klik snapshot. Nah, gunanya buat apa sih snapshot ini? Gunanya itu biar kalau ini gunanya itu seperti checkpoint. Kalau misalnya kita main game, ada checkpointnya kan. Jadi kalau pas kita mati atau kita error, kita akan kembali ke posisi terakhir checkpoint itu. Nah, karena kita terakhir kali mengkonfigurasi dasar, maka kita terusin konfigurasi dasar. After konfigurasi dasar. Kalau bisa di oke aja. Nah, dia sudah kan? Maka kita langsung start aja. Sama Windows-nya kita start juga ya. Dan ditunggu sebentar ya. Nah, di Windows-nya kita enter aja. Sama yang di Ubuntu. Ini bisa kita samping-sampingkan aja. Nah, Ubuntu ini sudah jalan. Kita masukkan user. Jangan lupa kalau misalnya kita mau masukin perintah, otomatis kita harus memasukkan apa itu yang namanya root. Oke. Sudoku. Passwordnya user. Nah, kalau misalnya kita mau mengatur perintah misalkan di reboot atau apa gitu, atau nano, yang sekiranya itu mengganti itu harus pakai root, tidak bisa pakai user biasa. Nah, sekarang kita install aja untuk programnya, yaitu apt get install ssh sama telnet d. Nah, ini di yes saja. Ini saya kecilin aja. Aduh, kecil sekali. Nah, ya sambil download. Nah, kalau misal kita secara default kita mau meremote itu kita langsung bisa sih. Nah, sekarang kita coba Windows-nya. Kita testing dulu. Nah, kita aplikasi kalau di Windows itu biasanya kita memakai aplikasi namanya Putih. Saya simpannya di sini. Nah, ini ada Putih. Kita buka aja Putihnya. Nah, 192.168.21.1. Nah, kita anunya ke SSH, kita akan testing SSH-nya dulu. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, the server host key is not changed. Itu mungkin karena emang security kita kan masih rendah.
kita belum install yang security-nya, SSL-nya. Jadi kita yes saja. Nah, login as user, maksudnya user. Kalau ini bisa masuk. Nah, usernya sama seperti yang ada di Ubuntu, soalnya ya kita ngelempar yang Ubuntu. Kalau misalkan kita mau bikin user namanya Rais, ya otomatis kita di Ubuntu harus bikin yang namanya Rais. Nah, sebelumnya itu teman-teman masih tanya, ini kok gimana caranya dapat yang kayak gini ya? Di virtualan ini ada network location. Caranya gampang sekali. Kalian masuk ke device, habis itu masuk ke share folder, habis itu masuk ke share folder setting. Nah, di sini kalian tinggal nambahin aja plus, habis itu ada folder path. Ini kan masih ada order. Nah, kalian pilih yang di Windows 10 kalian sekiranya yang apa ya? Sekiranya yang mau dibuat share-sharean folder. Jadi antara Windows kalian Windows 10 sama si VirtualBox ini nyambung. Saya nyimpennya biasanya di D. Habis itu ada namanya VB. Nah, itu saya select, tinggal di OK aja. Ini di automon, di Mac permanen, di OK. Nah, karena saya sudah bikin jadi ini tidak bisa. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Pokok di automon, nih, di automon sama di Mac permanen. Jadi biar nggak berubah-berubah. Kalau sudah tinggal di OK, Windowsnya kalian restart. Otomatis nanti bisa sharing folder di sini. Itu secara VirtualBox-nya ya. Nah, sekarang kita coba yang telnet. Kita sampai lupa ngecek yang telnet malahan. Oke. Telnet 192.168.1.1. Kita panunya ke telnet. Portnya 23. Nah, langsung masuk user, maksudnya user. Nah, sudah masuk ya. Sudah bisa kalau dari sini. Nah, sekarang gimana caranya kita mengganti portnya ini? Nah, biar sedikit aman. Caranya gampang kalau di Ubuntu. Kita tinggal masuk ke etc cd ssh. Kita cari listnya. Nah, kita masuk ke nano ssh_config. Nah, kita cari port. Oh, kalau ini portnya dipager, berarti bukan yang satunya. Coba kita cek dulu sshd config. Nah, kita cari portnya. Port. Kalau mau cari itu, kalau misalnya searching biasanya gampang. Kalau di Ubuntu tinggal di Ctrl W, langsung kita ketik port. Nah, ini ada port 22. Misal kita mau ganti portnya 18.20.11.157. Pastikan ini port tidak dipakai ya. Kalau sudah di service SSH restart. Nah, kita akan coba di sini. Kita pakai SSH 192.168.1.1. Harusnya kalau dari sini itu tidak bisa connect. Nah, kan betul kan? Tidak bisa connect soalnya portnya sudah kita ganti. Nah, sekarang kita coba portnya diganti. Kan kalau di putih ini kan masih bisa diganti. Portnya misalkan kita ganti 157. IP-nya sama 192.168.1.1. Kita open. Nah, bisa kan? Jadi simple. Kalau di SSH itu simple. Cara tinggal masuk aja. Sama seperti telnet. Bedanya sih kalau menurut saya telnet itu lebih cepat daripada si SSH ya. Dari segi pengaturan juga sama aja sih. Nggak ada yang beda. Cuman lebih cepat. Antara kecepatan sih menurut saya sih cepat yang telnet ya, yang SSH. Nah, sekarang kita mengganti passwordnya telnet. Nah, gimana sih caranya ganti passwordnya telnet? Kita keluar dulu dari SSH. Oh, sebentar. Ada yang kelupaan. Kalau misalkan kita mau mengganti portnya itu, usahakan portnya ini tidak dipakai di port yang lain ya. Misalkan saya mau ganti ke port 21. Loh kan port 21 kan sudah ada FTP, jadi tidak bisa. Nanti bakalan bertabrakan
semuanya crash. Oke. Sekarang kita akan coba mengganti portnya telnet. Nah, kita masuk ke etc ini. Habis itu nano service. Nah, kita Ctrl W cari telnet. Nah, ini. Aduh, karena keyboard saya lagi error, sebentar saya buka on screen keyboard. Nah, ini kita geser-geser. Ini kan ada telnet tuh. Coba semisal kita ganti portnya ke 882. Semoga ini nggak dipakai ya. Biar untuk memastikannya dia tidak dipakai apa enggak, kita coba 182, kita searching lagi. Nah, dia nggak dipakai kan, cuma satu kali. Ini ada tulisan this is the only occur. Di sini ada tulisannya. Nah, udah. Kalau sudah kita save. Lah, kita reboot. Nah, bedanya kalau misalkan di telnet sama di SSH itu mempunyai kayak suatu service sendiri. Beda sama telnet. Telnet itu sudah menjadi satu sama Ubuntu-nya. Dia menyatu lah istilahnya. Jadi bukan service sendiri, melainkan sudah menjadi satu dengan port-port yang lain. Saya kurang tahu sih kalau itu sebuah keuntungan atau sebuah kerugian ya. Tapi kayaknya sih itu sebuah keuntungan. Dia kalau misalnya pas error gitu, maka kita akan komplainnya ke Ubuntu-nya. Kalau SSH, kita harus mengatur ini, mengatur itu, ada perintahnya masing-masing. Nah, kita udah selesai. Coba kita coba di sini. Nah, kita coba ke telnet. Kita coba dulu. Kita pakai port yang default bisa enggak kira-kira? Harusnya tidak bisa kan? Connection reviews. Nah, sekarang kita buka lagi. Kita buka lagi. Sekarang kita masukkan 192.168.1.1. Portnya 182. Nah, kita open. Masih ada loading dikit ya. Kok masih error ya? Bukan error bener, tapi ini kayak nggak sinkron. Sebentar. Sutusu. Nah, kalau misal kita kayak bingung ya, ini kenapa kok bisa error atau nggak jalan? Coba kita di etc ini.d. Ini biasanya ada list semuanya perintah. Harusnya kita kalau misalnya cari telnet ini ada harusnya ya. Tidak ada. Ada cuman SSH aja. Nah, itu mungkin sebuah kerugian dari telnet yang di Ubuntu itu mungkin seperti itu ya. Karena emang masih kacau, dia masih ngatur portnya ya. Dia menjadi satu sama Ubuntu. Jadi kita emang roto angel. Tapi kalau misalnya kita portnya default itu seharusnya cepet. Nah, kita coba 192. Portnya 182. Oke, kita open. Nah, langsung bisa kan? Dia cepet dah kayak si SSH. Tapi kalau misalkan kadung error kayak barusan, emang rodok mumet. Nah, ini sebenarnya bisa di reboot sih. Bisa di remote sama dari sini. Misalkan kita mengatur perintah di sini apa ya? Yang paling simple. Misalkan kita reboot aja, reboot. Nah, bisa kan? Nah, ngetesnya itu seperti itu. Jadi kita bisa remote dari Windows menuju ke Ubuntu. Nah, kita makanya dari Windows-nya ini.
Mungkin sekian sih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.